Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma waryuhna fahma. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Oke, baik teman-temanku semuanya yang saya hormati. Mari kita lanjutkan lagi kajian kita pada hari ini. Walaupun ini hari Minggu, biasanya teman-teman itu healing. Biasanya teman-teman itu jalan-jalan, entah itu ke tebing, entah itu ke mall. Tapi kita nggak boleh lupa bahwa yang namanya belajar itu sifatnya selalu harus terus-menerus kita usahakan. Biar apa? Biar kita itu tidak stop yang namanya belajar. Walaupun hari ini hari Minggu, hari libur, ya biasanya anak muda itu kan punya kebiasaan, punya tradisi kalau hari Minggu itu liburan. Loh, misalkan kita bertanya, apa iya hari libur itu harus liburan, harus ke mall, harus ke tebing? Kan tidak juga, ya kan? Karena apa? Anggapan kita kalau hari Minggu liburan itu kan mengikuti persepsi anggapan masyarakat yang itu sudah turun-temurun. Tapi kalau logikanya kita balik, ya, misalkan hari Minggu kita kok belajar dan kita bisa mengalkulasi mana yang jauh lebih penting di hari Minggu ini. Apakah saya harus keluar rumah untuk mencari kesenangan ataukah lebih baik untuk menambah wawasan? Kalau pikiran kita atau akal kita itu jernih, otomatis yang kita pilih itu adalah menambah wawasan. Karena apa? Semakin banyaknya ilmu yang kita miliki, harusnya itu semakin menjadikan kita itu nanti pada masanya, kalau kita expert di dunia ilmu, itu akan kita mendapatkan suatu kebahagiaan yang sifatnya itu tidak sementara. Berbeda kalau teman-teman itu healing, liburan, itu kan sama mencari kesenangan. Tapi kan kita harus tahu bahwa kesenangan di hari libur itu kan sifatnya sementara. Mungkin kita senang-senang saat kita ada di mana, tapi nanti setelah selesai dari itu kan kesenangan kita kan selesai. Berbeda dengan yang namanya ilmu, ya, semakin kita tahu, semakin kita ilmunya bertambah, harusnya apa? Diri kita itu semakin bahagia. Itu kan seperti halnya yang diucapkan oleh Aristoteles. Ya kan? Beliau kan mengatakan, orang kok itu tambah ilmu, harusnya ilmunya itu berkorelasi dengan hidupnya dan hidupnya itu semakin baik. Tanda hidup orang itu semakin baik itu apa? Moralitasnya, akhlaknya itu semakin baik. Nah, disitulah kita menemukan kebahagiaan. Makanya kemarin kalau kita cermat dalam kajian ini, ketika kita mengangkat Ibnu Miskawih, itu kan beliau menegaskan puncaknya orang bahagia ketika diri kita itu akhlaknya bagus, akhlaknya indah. Ya,
Jadi teman-teman kok punya ilmu tapi kok tidak mencerminkan perilaku kita menjadi manusia yang baik, yo ilmu kita itu masih berjarak pada diri kita. Makanya Al-Ghazali itu menegaskan, ayo kita menyatu antara ilmu dengan diri kita. Jadi hari ini ilmu yang kita miliki, ya, atau ilmu yang sudah kita dapatkan, ayo kita usahakan agar ilmu itu menyatu pada diri kita. Kita tidak hanya mengetahui apa itu keadilan, kita tidak hanya mengetahui apa itu kebaikan, tapi apa? Ayo kita merasakan apa itu kebaikan, apa itu keindahan dari ilmu yang kita miliki. Artinya apa? Antara ilmu dan diri kita itu sudah menjadi sebuah objek, menjadi satu kesatuan. Kayak teman-teman, misalkan melihat cewek, ya, cewek itu cantik, cewek itu anggun, itu kan mengetahui. Berbeda dengan orang yang itu memiliki si cewek itu. Memiliki artinya apa? Merasakan keindahan, keanggunan si cewek itu. Itu kan levelnya berbeda. Level yang pertama tadi hanya mengetahui. Level kedua itu apa? Merasakan apa yang ada pada si cewek. Itu kan derajatnya jauh lebih tinggi. Sama juga yang namanya ilmu pengetahuan. Jadi ilmu yang kita miliki jangan sampai hanya sebatas wacana. Atau ilmu yang kita miliki jangan hanya sebatas literasi atau koleksi. Mungkin di rumah kita ada perpustakaan, mungkin di lemari kita ada buku-buku, mungkin pun juga sudah kita baca. Dan kita mungkin ada beberapa dari buku itu yang sudah kita ketahui. Tapi kok apa yang kita ketahui dari isi buku itu tidak menyatu pada diri kita? Yo, nilai kemanusiaan kita itu tidak naik derajat, ya. Nah, agar nilai kemanusiaan kita itu agar nilai kemanusiaan kita itu nilainya itu tinggi, nilainya semakin hari itu semakin naik derajat, yo harus kita berusaha menyatukan antara ilmu dengan diri kita. Jadi tadi kita tidak hanya sebatas mengetahui, tapi apa? Merasakan indahnya bersama ilmu. Kayak teman-teman mungkin hari ini, kenapa kok saya itu masih males mencari ilmu, masih males membaca buku. Mungkin sudah membaca buku tapi belum istiqomah. Itu itu jawabannya simple, yaitu apa? Karena kita itu belum merasakan indahnya bersama ilmu. Kalau kok kita itu sudah merasakan nikmat dan indahnya bersama ilmu dan merasakan manisnya bersama ilmu, maka di situ kita akan sibuk, akan berlama-lama dengan ilmu. Makanya banyak pepatah itu kan mengatakan, ya, sebaik-baik teman, sahabat itu adalah buku, ya. Karena apa? Karena buku dibawa kemanapun itu nggak ngomplain, mau diajak ke tebing, mau diajak ke halte, mau diajak naik bus, itu kan buku nggak komplain. Dan kalau kita itu kok sibuk dengan buku, manfaatnya pun juga luar biasa. Dan buku itu tidak mengkhianati kita, malah apa? Malah menguntungkan kita. Makanya teman-teman, ayo kita hari ini menambah wawasan. Termasuk hari ini pun kita coba membahas salah satu gagasan yang mulai abad pertengahan dan sampai hari ini itu masih menjadi diskusi yang sangat hangat, yaitu tentang filsafat ateisme. Jadi biasanya kalau kita mendengar ateisme, biasanya kita kan sinis dulu. Ya, di otak kita kan kemudian mengatakan, wah, ateisme itu bahaya. Pasti orangnya itu moralnya jelek. Pasti gagasannya pun
tidak pas dengan agama. Tapi nanti kita coba mengambil hikmah dari gagasan filsafat ateisme ini. Kita korelasikan dengan kehidupan kita. Kalau mungkin sebelumnya kita membenci ateisme, coba kita dicek apakah iya hidup kita itu 100% itu beriman sama Allah. Jangan-jangan ada satu momen, ada satu phase di mana kita itu melupakan Tuhan, di mana kita itu tidak menyadari bahwa alam semesta ini ada Tuhan. Kalau kita berada di level itu, di mana kita mengalami phase kita tidak menyadari bahwa alam semesta ini ada Tuhan, ada penciptanya, yo kita tidak ada bedanya dengan orang ateisme. Tapi teman-teman gak boleh marah dulu, gak boleh sinis dulu. Coba kita memakai apa yang itu menjadi prinsipnya Al-Ghazali. Jadi sebelum kita mengatakan itu oke atau itu tidak, step pertama apa? Ayo kita pelajari dulu. Biar kita itu tidak ada rasa sinis. Biar kita itu tidak ada rasa benci. Benci itu kan merusak jiwa kita. Kayak katanya Imam Syafi'i itu loh. Kalau ada orang benci, itu kan yang diinginkan, ya, yang diinginkan orang lain itu hancur. Tapi sebenarnya apa? Kalau ada kebencian di dalam diri kita, sebenarnya yang hancur itu adalah diri kita, bukan orang yang kita benci. Imam Syafi'i itu menggambarkan seperti halnya orang yang itu mencuci baju, tapi mencucinya itu dengan air kencing, ya. Yo bagaimanapun baju yang kita cuci itu tidak bersih, melainkan malah kecing atau melainkan malah najis. Itu sebagaimana orang yang benci, pengen orang lain itu hancur, tapi sebenarnya diri kita itu yang rusak dan sekaligus hancur. Maka ayo kita nggak boleh benci dulu, tapi apa? Kita step pertama harus mempelajari dulu apa itu ateisme, bagaimana cara berpikirnya. Kemudian kita bertanya, apakah gaya hidup kita itu sudah benar-benar orang beriman, atau jangan-jangan seperti halnya tadi ada step tertentu di mana kita itu total melupakan Tuhan. Itu kan sama juga di phase itu, di kondisi itu, kita kan sebagaimana orang ateis, kita tidak menyadari kekuasaan Tuhan, kita tidak menyadari adanya kasih sayang Tuhan. Bahkan mungkin saat sholat, ya mungkin kita sholat, mungkin kita mengucapkan Allahu Akbar, tapi kalau hati kita itu pikirannya duniawi, isinya itu hanya isi yang ada di duniawi, hati kita tergantung dengan materi-materi, dan sekaligus pikiran kita itu memikirkan sesuatu yang ada di dunia ini. Walaupun kita sholat, tapi kok gayanya hati dan pikirannya itu penuh dengan materi, artinya Tuhannya itu kan gak ada, ya. Artinya Tuhannya itu tidak disembah, tidak terlibat dalam sholat kita. Makanya ayo kita mengkaji ini sebagai hantaman diri kita. Apakah kita itu sudah murni beriman sama Allah atau jangan-jangan sebaliknya. Makanya itu ada istilah, saya pernah menemukan itu semua manusia yang lahir itu dalam keadaan ateis. Jadi teman-teman coba dulu disadari waktu kita kecil itu kan kita tidak beragama. Dan kita tidak mengenali siapa itu Nabi, apa itu Al-Quran, siapa itu Tuhan. Bahkan kita tidak tahu Tuhan yang Maha Esa. Dan segala sifat-sifat kebaikannya kita kan gak tahu saat kita itu lahir. Nah itu ada yang mengatakan apa? Semua manusia yang lahir itu dalam keadaan ateisme. Makanya dalam Al-Quran itu kan juga ditegaskan nanti manusia ini lahir itu kan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci.
Nanti yang menjadikan anak ini menjadi Kristen, menjadi Yahudi, menjadi Islam, itu kan tergantung lingkungannya, tergantung juga dengan orang tuanya. Kita kan sama kayak begitu kan. Dan kita sampai hari ini tidak mempertanyakan agama yang kita yakini itu sudah benar atau tidak. Jangan-jangan yang benar itu Kristen, atau jangan-jangan yang benar itu Buddha. Kita kan hari ini hanya mengalir saja, hanya mengikuti apa yang sudah kita yakini. Dan yang kita yakini itu adalah produk dari tradisi orang tua kita, ataupun juga produk dari tradisi masyarakat kita. Kenapa kok saya Islam? Yo karena orang tua saya Islam. Kenapa kok saya itu Islam? Yo karena lingkungan saya mayoritas itu Islam. Makanya hari ini saya Islam. Kita kan hanya mengikuti alur kehidupan yang ada di sekeliling kita, dan sekaligus kita itu tidak mempertanyakan apakah keyakinan yang kita yakini itu sudah murni ataukah sudah baik. Kita kan tidak mempertanyakan itu. Coba teman-teman kalau berani itu dipertanyakan. Biar apa? Biar keimanan kita itu levelnya tidak hanya mengikuti, tapi apa? Kalau kita mau mempertanyakan, nanti kita akan menemukan keyakinan kita yang sifatnya itu adalah kesadaran diri kita, dan kita menemukan indahnya keimanan yang itu kita imani sebagaimana tadi ya. Jadi kita harus menyatu pada keimanan, merasakan indahnya bersama Tuhan misalkan. Merasakan manisnya ibadah bersama Tuhan, bukan bersama, atau manisnya ibadah menyembah Tuhan dan lain sebagainya. Artinya ilmu, bukan, artinya keyakinan yang kita yakini itu tidak sebatas informatif dari lingkungan kita, tapi kita sebagai subjek langsung yang itu merasakan indahnya meyakini adanya Tuhan. Itu kan levelnya, derajatnya jauh lebih tinggi daripada kita itu tadi meyakini yang sifatnya itu hanya mengikuti dan kita itu sama sekali tidak mempertanyakannya. Oke, itu mukadimahnya ya. Jadi kajian ini hanya sebagai menambah wawasan. Jadi kalau ada produk pemikiran mungkin yang itu sifatnya positif, yang sifatnya negatif, ayo kita ambil hikmahnya, ayo kita ambil kebijaksanaannya. Karena apa? Tugas kita itu hanya jumputi hikmah-hikmah, kebenaran-kebenaran yang ada di alam semesta ini. Coba prinsipnya Abu Yakub Yusuf Al-Kindi itu dipakai. Al-Kindi itu kan mengatakan kebenaran, kebijaksanaan itu kan cahaya dari Tuhan. Nah, sedangkan tugasnya orang beriman itu adalah mengambil hikmah-hikmah yang ada di alam semesta ini. Kalau itu hikmah, artinya itu adalah cahayanya Allah. Makanya kita nggak boleh segan-segan atau nggak boleh malu-malu mengambil hikmah dimanapun dan kapanpun, baik itu di Eropa, baik itu di filsafat Barat, baik itu di filsafat Timur, bahkan juga di filsafat Yunani. Kalau itu kebaikan, kalau itu kebenaran, itu adalah cahayanya Allah. Kalau itu cahayanya Allah, kok kita itu sanggup mengambilnya, sanggup menjangkaunya, dan kita memiliki itu, maka nanti kita itu semakin hari diri kita itu semakin bercahaya. Jadi kok kita itu semakin bercahaya, nanti cahaya ini kok juga semakin bertambah. Nanti cahaya kita itu akan bertemu dengan cahayanya Allah ya. Jadi hidup kita itu akan bertemu dengan apa yang itu dimiliki oleh Allah. Nah, itu mukadimahnya juga. Oke, kita pelan-pelan ya.
kita lihat apa saja yang ada di filsafat ateisme. Pertama, coba kita membahas dulu istilah-istilahnya. Pertama itu ada ateisme. Jadi ini sebuah pandangan filosofis mereka yang itu tidak percaya keberadaan Tuhan. Jadi orang ateis itu walaupun itu mendengar, walaupun itu membaca, entah itu bacaannya yang membahas keberadaan Tuhan, dan mungkin para ustadz-ustadz yang beragama itu mengatakan Tuhan itu maha baik, Tuhan itu ada, Tuhan itu selalu hadir dalam kehidupan kita. Tapi itu bagi orang ateisme, mereka itu sudah tidak percaya. Jadi argumen apapun yang mungkin kita ajukan kepada mereka, yo karena mereka dasar utamanya itu sudah tidak percaya, yo mereka tetap tidak mengakui, meyakini adanya keberadaan Tuhan. Jadi mereka asumsinya pertama itu sudah tidak meyakini adanya Tuhan. Nanti walaupun orang ateisme ini mencari argumen-argumen tentang pembuktian Tuhan, nanti pun juga ada ateisme yang sifatnya itu netral, tapi pun juga ada yang sifatnya itu aktif. Aktif ini apa? Walaupun ada argumen yang itu menunjukkan keberadaan Tuhan, orang ateisme ini pun juga punya argumen untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak ada. Itu orang ateisme. Ada juga yaitu non-teisme. Jadi segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, termasuk itu manusia, itu tidak ada hubungannya dengan keberadaan Tuhan. Jadi manusia itu kan hidup atas kebebasannya, hidup atas pilihannya. Bahkan manusia sejak kecil lahir itu kalau dipikirkan secara non-teisme, ya, itu kan manusia mulanya kan dari sperma. Sperma itu dimiliki oleh seorang laki-laki, mungkin kita menyebutnya seorang ayah. Kenapa si ayah ini punya sperma? Karena si ayah ini mungkin makan sayur-sayuran sehingga melahirkan di dalam tubuhnya itu ada sperma. Artinya apa? Orang non-teisme ini mereka itu menafsirkan alam semesta ini, termasuk makhluk-makhluk tumbuh-tumbuhan yang ada di alam semesta ini. Mereka meyakini semua makhluk kehidupan yang ada di dunia ini itu hidup, bergerak, beraktivitas, itu tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Kalau kita meyakini, kalau kita nanti menjadi orang pinter karena kita hari ini belajar, nanti pinter tidaknya kita itu adalah kehendaknya Allah. Itu bagi orang non-teisme, loh, kamu pinter itu bukan karena kehendaknya Allah. Kamu pinter itu berkat kamu itu mau belajar, ya. Jadi kamu menjadi orang baik itu berkat diri kamu yang berusaha menjadi orang baik, bukan karena adanya Tuhan. Jadi apapun itu fakta, faktivitas yang itu ada di alam semesta ini, itu sifatnya siklus, tidak ada hubungannya dengan keberadaan Tuhan. Ada juga yang ketiga yaitu antiteisme. Jadi kalau yang ketiga ini orang ateis yang itu aktif melawan orang yang beragama yaitu teisme. Jadi orang beragama itu punya argumen dan punya bukti keberadaan Tuhan. Orang antiteisme ini menyerangnya. Saya pun juga punya argumen, punya bukti bahwa Tuhan itu tidak ada. Ayo kita bertanding. Ayo kita berdebat, mana argumen yang paling kuat. Jadi sifatnya itu aktif. Jadi tadi yang saya sebutkan, ada ateis yang sifatnya itu netral. Netral itu tidak percaya selesai.
Tapi ateis yang sifatnya aktif, ini mereka punya wawasan yang luas dan mereka punya argumen untuk membuktikan bahwa alam semesta ini tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Dan manusia hidup pun juga tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Dan aku punya argumennya banyak. Itu antiteisme. Ada juga yaitu apateisme. Jadi pandangan ini meyakini adanya keberadaan Tuhan, akan tetapi apa? Cara gaya hidupnya itu kontradiksi dengan apa yang diyakininya. Mungkin saya itu percaya adanya Tuhan, saya meyakini Tuhan itu maha baik, Tuhan itu maha indah. Tapi saya sebagai orang yang meyakini Tuhan yang maha indah, tapi gaya hidup saya itu tidak indah. Saya mengetahui Tuhan itu maha kasih sayang, tapi cara hidup kita yang meyakini Tuhan yang demikian itu, gaya hidup saya itu tidak kasih sayang, melainkan penuh dengan kebencian, penuh dengan dendam, penuh dengan sinisme. Artinya apa? Artinya saya yang meyakini Tuhan itu kontradiksi dengan cara gaya hidup saya. Ini kan bisa juga untuk mengkritik kita sebagai orang yang beragama, ya. Kita kan meyakini Tuhan dan kita mempelajari isi-isi kitab suci yang ada di agama kita, ya. Kitab suci itu kan mengajarkan ayo kita menjadi orang baik, ayo kita menjadi manusia yang senantiasa berpikir. Tapi kita sendiri males berpikir, tapi kita sendiri itu males mendayagunakan akal kita. Artinya apa? Artinya gaya hidup kita itu kontradiksi dengan diri kita yang sebagai orang yang beragama. Itu apateisme. Kayak teman-teman misalkan menjadi mahasiswa S1 yang notabene sebagai orang yang beragama, tahu bahwa menjadi mahasiswa tugas satu-satunya itu adalah belajar. Tapi kok gaya hidupnya itu waktunya habis untuk pacaran. Itu kan artinya keyakinan kebenarannya tentang agama untuk senantiasa mencari ilmu, tapi kok malah disibukkan untuk berpacaran. Artinya hidupnya itu kontradiksi. Jadi Tuhan yang diyakini itu tidak relevan dengan gaya hidup kita. Itu apateisme. Ada juga yaitu agnotisme. Jadi keberadaan Tuhan ada atau tidak itu sesuatu yang tidak dapat diketahui. Iya, orang beragama itu mengatakan Tuhan itu ada. Iya, orang beragama mengatakan Tuhan itu maha bijaksana. Loh, emang kamu mengetahui kebijaksanaan Tuhan itu seperti apa? Emang kamu mengetahui kebaikan Tuhan itu seperti apa? Itu kan tidak dapat diketahui, ya. Makanya ada istilah sejago apapun manusia itu tidak mampu menjangkau keberadaan Tuhan atau zat dan sifatnya Tuhan. Sejak dulu kita mengatakan Tuhan itu maha baik. Loh, itu kan akal-akalanmu saja, itu kan hanya persepsimu saja. Tapi Tuhan yang maha baik, yang sejati bagi Tuhan, manusia kan tidak dapat mengetahuinya. Ya, kita kan setiap hari sering mengatakan Tuhan itu maha demikian sebagaimana di Asmaul Husna. Itu kan hanya persepsimu saja tentang sifat-sifat keindahan Tuhan. Tapi Tuhan yang asli itu kan tidak dapat diketahui. Itulah yang disebut agnotisme. Ada juga yaitu skeptisme. Jadi orang ini selalu mempertanyakan dan sekaligus itu mencurigai segala sesuatu yang itu tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Jadi orang skeptisme itu
itu dia meyakini adanya suatu kebenaran kalau itu bisa dibuktikan. Saya membenarkan di depan saya itu ada kopi karena saya tahu di depan saya itu ada kopi dan itu bisa dibuktikan secara faktual. Tapi yang namanya Tuhan itu kan tidak bisa dibuktikan, ya. Makanya orang skeptisme ini mempertanyakan apa iya Tuhan itu ada. Kalau Tuhan itu ada, buktinya apa? Relevansinya apa? Verifikasinya apa? Kalau itu tidak bisa dijawab, ya sudah, kita jangan bertuhan. Jadi gaya-gaya skeptisme ini biasanya dialami oleh para cendekiawan, termasuk juga Al-Ghazali dan René Descartes. Jadi René Descartes itu dikenal sebagai filosof bapak filsafat modern itu kan gara-gara gaya skeptismenya, yaitu apa? Yaitu mencurigai, selalu mempertanyakan. Kayak tadi di awal, saya kan sering mengatakan, menyampaikan, ayo kita pertanyakan ilmu yang sudah kita dapatkan. Ayo kita mempertanyakan keimanan yang itu sudah kita yakini, apakah ilmu yang kita dapatkan itu sudah benar ataukah ada beberapa yang salah, atau keyakinan kita yang sudah kita yakini itu sudah benar atau belum. Jangan-jangan yang kita yakini itu sifatnya masih animisme, mungkin yang kita yakini sifatnya masih dinamisme, sedangkan kita setiap hari gembor-gembor bahwa saya itu sebagai monoteisme yang meyakini Tuhan itu hanya satu, hanya esa. Tapi kok gaya kita, kehidupan, gaya keyakinan kita kok masih animisme? Yo, agama apapun yang itu punya argumen tentang Tuhan, semuanya itu meaningless, tidak ada manfaatnya. Kalau bahasa hari ini tidak ada barokahnya. Ya. Jadi itu. Jadi orang beragama kalau mengatakan bahwa Tuhan demikian-demikian, orang ignotisisme ini mengatakan semuanya itu yang disampaikan meaningless. Tidak ada faedahnya, tidak ada maknanya. Ada juga yaitu anti-religion. Mereka itu tidak setuju dengan agama formal. Kenapa mereka itu tidak setuju? Karena agama formal itu dogmatis, ya. Nah, mungkin orang anti-religion itu menyadari dan mengetahui adanya agama yang sifatnya itu dogmatis, akhirnya itu kan menjadi perpecahan. Akhirnya menjadi yang namanya perbedaan. Yang dogma sini sinis dengan dogma ini, yang dogma sana sinis dengan dogma yang ada di sini. Akhirnya agama yang itu tidak menjadi rahmat untuk manusia, akhirnya itu malah menjadi kebencian oleh manusia itu sendiri. Ya, itulah yang tidak disetujui oleh orang anti-religion. Makanya mereka itu lebih setuju dan lebih sepakat dengan yang namanya spiritualitas. Mengapa demikian? Karena pada wilayah spiritualitas itu semuanya itu sama, termasuk ini diwakili oleh Syed Hussein Nasr. Beliau itu kan mengajak, ayo kita jangan berhenti pada agama yang sifatnya itu hukum, tapi ayo kita masuk ke agama yang sifatnya itu spiritualitas. Kalau kita bisa masuk pada wilayah ahwal spiritualitas agama, nanti di situ tidak ada yang namanya agama formal. Nanti di situ tidak ada agama yang basisnya dogmatis. Karena apa? Karena di wilayah spiritual kita mendapatkan ternyata semuanya itu sama. Ternyata semuanya itu baik. Di Islam itu ada uzlah. Di Islam itu ada yang namanya iktikaf. Loh, di agama Kristen itu pun juga ada. Di agama Hindu pun juga sama.
Di Islam itu mengajarkan ayo kita berbuat baik sesama manusia. Di Kristen itu pun juga sama, ada ajaran yang demikian. Di Hindu, di Buddha itu kan juga ada ajaran yang itu, ayo kita berbuat baik sesama manusia. Jadi orang anti religion ini melihat agama-agama formal itu mungkin untuk kepentingan sektenya atau untuk kepentingan dogma pribadinya, akhirnya mereka itu tidak setuju, ya sudah, ayo kita masuk ke spiritualitas saja. Karena agama formal itu tidak membawa rahmat, tapi malah membawa perbedaan. Yang terakhir ada yang namanya irreligion. Jadi agama yang ada mungkin yang sudah sampai hari ini itu sudah tidak ada fungsinya. Buktinya apa? Buktinya orang yang beragama itu malah moralnya hancur. Orang yang beragama itu malah moralnya jauh lebih jelek daripada orang yang tidak beragama. Artinya apa? Agama yang diyakini oleh orang hari ini itu sudah tidak ada fungsinya. Kayak hari ini kita kan diperintahkan, sedangkan di ayat pertama Al-Quran, itu perintah pertama itu kan membaca, ya kan? Yaitu apa? Iqra. Tapi kok kita sendiri orang yang itu beragama, tapi kok kita males membaca buku, males membuka buku, ya artinya apa? Perintah agama yang ada di kitab suci itu tidak ada fungsinya lagi untuk manusia. Jadi walaupun manusianya itu beragama, tapi agama yang diyakininya itu tidak ada relevansinya pada kehidupannya. Mungkin orangnya itu tahu, mungkin orangnya itu beriman, tapi gaya hidupnya itu kok tidak sebagaimana orang yang beriman. Ini kan seperti apa yang dikatakan oleh Muhammad Abduh ketika Abduh itu ada di Eropa. Saat di Eropa kan Abduh mengatakan, saya di sini melihat Islam tapi tidak menemukan orang Islam. Tapi nanti ketika Abduh itu pulang ke Mesir, pendapatnya itu berbeda. Saya di Mesir ini, saya melihat orang Islam, tapi saya tidak melihat Islam. Itu kan kritik luar biasa bagi umat Islam di era modern hari ini. Ya, jadi umat Islam yang itu berkeyakinan, yang beragama, ternyata agamanya itu sudah tidak ada fungsinya. Jadi agamanya itu mungkin tadi sudah meaningless. Itu kan kalau kita cermat, coba kita cek pada diri kita masing-masing. Kita yang orang yang berkeyakinan, apakah agama yang kita yakini itu ada fungsinya pada diri kita dan sekaligus kehidupan kita. Tapi kok gaya hidup kita itu tidak relevan dengan keyakinan kita. Artinya agama yang kita yakini itu tidak ada fungsinya pada diri kita dan sekaligus kehidupan kita. Itulah yang disebut irreligion. Nah, itu istilah-istilahnya dari beberapa pandangan tentang ateisme. Oke, kita masuk yaitu tentang faham ateisme. Yang pertama itu ada naturalisme. Jadi naturalisme ini meyakini bahwa semua kejadian yang ada di alam itu berjalan sesuai siklusnya, sesuai nature-nya, sesuai alamiahnya. Jadi kalau manusia itu mencari pasangan, itu sudah nature-nya. Kalau ada tumbuhan itu bertumbuh, berbunga, dan berbuah, itu sudah sesuai dengan siklusnya. Maksudnya apa? Sudah sesuai dengan alamiahnya. Jadi kalau kita itu memahami naturalisme ini,
nanti mereka itu meyakini alam ini ya berjalan sesuai dengan alamiahnya, atau dalam bahasa agama itu sesuai dengan fitrahnya. Kalau burung itu terbang, yo itu sudah hakikatnya burung. Kalau ada ikan itu berenang, yo itu sudah hakikatnya ikan. Jadi ketika ditanya, lalu Tuhannya itu di mana? Yo nggak ada. Karena orang naturalisme ini mengingkari sesuatu yang sifatnya itu imaterialisme. Jadi mengingkari adanya sesuatu yang baunya itu metafisika. Kalau teman-teman meyakini, misalkan meyakini di depannya itu ada kuntilanak, misalkan, itu kan kuntilanak yang ada di depannya itu kan tidak bisa dibuktikan, tidak bisa difaktualkan, dan tidak bisa dibuktikan secara empiris. Bagi orang naturalisme, itu mereka tidak meyakini itu, walaupun kita itu gembor-gembor punya argumen. Di depan saya itu benar loh ada kuntilanaknya. Tapi bagi orang naturalisme, bohong. Itu meaningless. Karena apa? Karena mereka itu tidak meyakini adanya sesuatu yang sifatnya itu non-materi. Mereka itu hanya percaya yang sifatnya itu materi. Dan materi ini yang ada di alam semesta itu berjalan sesuai nature-nya. Jadi tidak melibatkan adanya penciptaan, adanya Tuhan. Jadi kalau ada orang beragama mengatakan bahwa tumbuhan itu ada karena itu yang menciptakan Tuhan, itu ditolak oleh orang naturalisme. Mereka itu meyakini tumbuhan itu bertumbuh dan itu membesar, yaitu karena ada siklus alam, ya. Karena ada tanah, ada air, ada bakteri-bakteri, ada zat-zat yang ada di tanah itu, akhirnya tumbuhan ini itu berkembang. Jadi tumbuhan berkembang, ada bertumbuh, itu bukan karena adanya Tuhan, tapi apa? Yo karena itu sudah siklusnya kehidupan yang ada di alam semesta ini. Ada juga yaitu kejahatan dan penderitaan. Jadi orang ateisme ini menyadari bahwa ternyata kehidupan ini itu ada penderitaan. Mungkin kita galuh. Ya, kayak teman-teman mungkin diputus sama ceweknya. Itu kan stres luar biasa. Mungkin teman-teman pun juga menganggap ini adalah suatu kejahatan yang tidak ada tandingannya karena diputus sama ceweknya. Dan sekaligus ini adalah penderitaan yang tiada akhir. Kayak kata-katanya Cut Patke itu kan. Ini adalah penderitaan yang tidak ada akhirnya. Itulah cinta. Waduh. Jadi orang ateisme yang itu menyadari kehidupan ini ada penderitaan dan ada kejahatan. Mereka itu mengatakan apa? Kalau Tuhan itu betul-betul maha kasih, tentunya akan menghapus adanya kejahatan yang ada di alam semesta ini. Termasuk akan menghapus kejahatan yang itu dialami oleh manusia. Apabila ia maha kuasa, pasti akan menghapus juga adanya kejahatan. Tapi faktanya, kejahatan itu masih ada. Artinya apa? Tuhan itu tidak maha kasih dan sekaligus Tuhan itu tidak maha kuasa. Kenapa kok Tuhan itu tidak maha kasih sayang dan tidak maha kuasa? Karena masih ada kejahatan, masih ada penderitaan yang ada di alam semesta ini, yang itu pun juga dirasakan oleh manusia. Dan itu sebagai bukti bahwa Tuhan itu tidak cinta sama manusia. Dan sekaligus sebagai bukti bahwa Tuhan itu tidak maha kuasa. Tidak maha kuasa dalam apa? Dalam menghapus adanya kejahatan-kejahatan yang ada di dunia ini. Ya, di dunia ini kan banyak sekali kejahatan. Ada pembunuhan. Ada laki-laki dan perempuan itu hamil, di mana janinnya itu dikeluarkan yang belum masa
masanya dan janinnya itu yang masih bayi dibunuh. Itu kan kejahatan yang luar biasa. Sejak dulu sampai hari ini kan masih ada kejahatan yang seperti itu. Loh, katanya Tuhan itu maha cinta. Katanya Tuhan itu maha kuat. Tapi kok masih ada juga kejahatan yang itu tidak selesai-selesai. Yo itu bagi orang ateisme itu sebagai bukti yo karena memang Tuhan itu tidak maha cinta. Dan itu sebagai bukti sekaligus Tuhan itu tidak maha kuasa. Mungkin orang beragama mengatakan Tuhan itu maha kuasa, maha kuat, dan lain sebagainya. Itu kan hanya argumenmu saja, itu kan hanya persepsimu saja. Tapi coba kita lihat di lingkungan kita, itu kan masih ada kejahatan. Loh, kalau Tuhan itu maha kuasa, kenapa kok masih ada kejahatan? Itu kan ada kontradiksi adanya Tuhan yang maha kasih sayang dan maha kuasa, tapi masih juga ada banyak penderitaan dan kejahatan yang ada di alam ini. Itulah yang diserang oleh orang ateisme. Kenapa kok orang ateisme itu tidak percaya adanya Tuhan? Ya karena ada kontradiksi adanya alam semesta ini dengan sifat-sifatnya Tuhan. Yang ketiga apa? Yaitu otonomi manusia. Jadi manusia itu bebas loh ya. Ya. Jadi manakala Tuhan itu ada, maka manusia secara otomatis itu tidak bebas. Jadi untuk agar kita menjadi manusia yang otonom, manusia yang independen, manusia yang itu berani berdiri sendiri dengan kakinya, dan kita itu tidak cengeng, ya, maka apa? Maka Tuhan itu harus disingkirkan, biar kita bisa menjadi manusia yang bebas. Tapi itu dilanjutkan apa? Padahal kenyataannya manusia itu bebas loh ya. Jadi apa? Tuhan itu tidak ada. Kita kan hari ini bebas. Kita mau menjadi orang baik, itu pilihan kita. Kita menjadi orang jahat, itu pun juga pilihan kita. Artinya kita itu punya kebebasan. Dan kebebasan ini sebagai bukti bahwa Tuhan itu tidak ada. Dan Tuhan itu tidak mengatur siklus kehidupan manusia karena manusianya itu bebas. Dia mau memilih besok mau menjadi apa, itu tergantung manusia, bukan tergantung Tuhan. Nanti kita mau menjadi DPR, menjadi menteri, itu pun juga tergantung cara kita untuk meraihnya. Mungkin dengan gaya politik, mungkin dengan gaya kekuasaan, itu kan bisa. Artinya kita bebas menentukan kita itu mau kemana dan mau jadi apa. Kalau manusia yang kenyataannya itu bebas menentukan nasibnya, artinya Tuhan itu tidak ada. Buktinya apa? Buktinya kita itu bebas dan kebebasan kita itu tidak bisa diatur oleh Tuhan. Itu yang disebut otonomi manusia. Yang terakhir ada proyeksi manusia. Jadi kalau hari ini kita menggambarkan Tuhan itu Maha Pencipta, ya. Misalkan bagi orang yang meyakini adanya Tuhan, dan Tuhan itu Maha Kuasa, kekuasaannya itu mengatur alam semesta dan lain sebagainya. Itu apa? Itu semuanya adalah hasil dari pikiran manusia. Hasil dari harapan, wishful thinking, dan kebiasaan masyarakat. Kenapa kok kita meyakini Tuhan demikian-demikian? Ya karena itu adalah produk pemikiran kita. Dan kita di masa depan nanti pengen meraih sesuatu yang itu tidak bisa kita raih hari ini. Akhirnya kita itu menggantungkan adanya kekuatan yang ada di luar manusia, yaitu kekuatan yang melebihi kekuatan manusia, yang itu disebut sebagai Tuhan. Jadi Tuhan yang seperti apa dan bagaimana itu adalah hasil pikiran manusia. Tuhan yang sejati bagaimana?
Ya tidak ada. Karena adanya Tuhan, adanya keberadaan Tuhan, bukti adanya Tuhan, itu kan hanya argumen-argumen untuk menguatkan. Sedangkan argumen itu adalah hasil pikirannya manusia. Contoh kecil, saat kita kecil, kita kan tidak punya pikiran adanya Tuhan sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Kita lahirkan dalam keadaan ateis dan kita tidak tahu Tuhan itu apa, siapa. Nanti ketika kita dewasa, mungkin saat kita kuliah, kita kan sudah mengetahui atau akal pikiran kita itu sudah ada isinya tentang Tuhan. Oh, Tuhan itu versinya Kristen demikian, Tuhan versinya Yahudi demikian, Tuhan versinya orang primitif demikian. Loh, Tuhannya kok berbeda-beda ya? Kenapa kok berbeda-beda? Ya karena hasil pikiran dan harapan, termasuk apa? Kebiasaan masyarakat. Jadi agama Tuhan itu adalah proyeksi manusianya itu sendiri. Jadi kalau Tuhan itu tidak ada, itu ya proyeksinya manusia. Dan Tuhan kok ada, yaitu proyeksinya manusia. Jadi kalau hari ini ada orang beragama Tuhan demikian-demikian, jawab saja, itu adalah proyeksimu, itu adalah hasil pikiranmu sendiri. Jadi ada 4 tentang faham ateisme. Ada naturalisme, ada teodisi, otonomi manusia, dan proyeksi manusia tentang keberadaan Tuhan. Oke, kita lanjut lagi. Ada juga yaitu antiteisme. Ini tadi di awal sudah saya jelaskan. Antiteisme itu orang ateis yang itu menyerang orang yang beragama. Atau orang yang tidak meyakini Tuhan, mereka itu punya argumen, punya pendapat untuk membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada. Nah, ini ada 3. Pertama ada scientisme. Jadi semua pernyataan yang tidak bisa diverifikasi itu adalah tidak bermakna. Jadi misalkan teman-teman itu menyatakan di depannya itu ada kuntilanak misalkan. Dan teman-teman itu berpendapat di depan saya itu ada apa bahasanya kalau dunia santri itu ada kodimnya, ada pengikutnya yang itu tidak kelihatan. Itu bisa diverifikasi enggak? Bisa dibuktikan atau tidak? Kalau tidak bisa dibuktikan, artinya itu tidak bermakna. Termasuk apa? Termasuk semua kenyataan tentang Tuhan. Jadi Tuhan itu kan tidak bisa difaktualkan, tidak bisa dijangkau oleh manusia. Bahkan pikiran manusia, sejago apapun, mungkin sejago Einstein, itu tidak bisa menjangkau wilayah keberadaan Tuhan karena Tuhan itu tidak bisa dibuktikan secara empiris. Kalau itu tidak bisa dibuktikan, semua kenyataan tentang Tuhan itu tidak bisa diverifikasi. Maka apa? Berbicara tentang Tuhan, kuasa Tuhan, atau sifat-sifat Tuhan, atau berbicara tentang eskatologis, metafisika, surga dan neraka, kalau itu tidak bisa diverifikasi, semuanya itu tidak bermakna. Semuanya itu tidak ada faedahnya. Itu scientisme. Ada juga humanisme ateisme. Kalau yang kedua ini, orangnya itu menyangkal adanya Tuhan. Mungkin orangnya itu menemukan atau punya bukti, loh, orang beragama kok gaya hidupnya tidak seperti orang beragama. Atau orang beragama moralnya itu malah hancur, moralnya itu malah rusak. Akhirnya orang humanisme yang modelnya orang ateis yang modelnya itu humanisme, akhirnya mereka itu menyangkal, artinya Tuhan itu tidak ada. Buktinya apa? Buktinya sangat banyak.
Termasuk apa? Orang beragama yang moralnya itu hancur. Termasuk apa? Alam semesta ini ada banyak kejahatan dan penderitaan. Nah, kemudian dilanjutkan, karena pengesahan adanya Tuhan, itu bagi humanisme ini, itu malah merintangi kebebasan manusia. Jadi adanya agama, adanya Tuhan, itu menjadikan manusia itu, kalau katanya Karl Marx, akhirnya manusia itu mentalnya mental budak, mentalnya itu cengeng. Dikit-dikit kalau galau, dikit-dikit kalau stres, dikit-dikit kalau cemas, itu lari ke agama atau lari ke Tuhan. Akhirnya Tuhan itu tidak menjadi maha kuasa, tapi hanya dijadikan sebagai kambing hitam. Kita perlu sama Tuhan kalau kita itu butuh. Kita lari ke Tuhan kalau kita itu stres. Kita lari ke Tuhan kalau kita itu mau ujian skripsi, ujian tesis. Akhirnya kita iktikaf di masjid selama 1 minggu, tapi nggak belajar, ya akhirnya kita nggak lulus ujian. Kan demikian. Yo, bagi orang humanisme ateisme, ngapain ke masjid, ke itikaf? Yo, kita belajar saja. Kalau kita belajar, otomatis hasilnya kita akan lulus. Logikanya kan demikian. Nah, bagi orang ini, orang ateis yang basisnya humanisme, adanya Tuhan itu malah menjadikan manusia tidak bebas. Mengapa demikian? Karena Tuhan itu banyak mengatur siklus kehidupan manusia. Ya kan, dalam agama mulai tidur, mulai bangun, aktivitas, menikah, tidak menikah, belajar, semuanya kan diatur oleh Tuhan. Akhirnya manusia itu tidak bebas. Ya, karena manusianya itu tidak bebas, akhirnya manusia itu teralienasi oleh Tuhan itu sendiri, termasuk oleh dirinya. Jadi yang mestinya kita bebas menjadi manusia yang otonom, tapi kok kita menggantungkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, akhirnya kita tidak bisa menjadi manusia yang bebas dan otonom. Akhirnya kita teralienasi dengan kehidupan kita sendiri. Kita tidak sadar bahwa kita itu manusia yang merdeka. Karena kayak katanya Karl Marx tadi, gaya hidup kita yang sebagai manusia, mentalnya itu mental budak, kita cengeng. Kita dikit-dikit lari ke Tuhan. Yang terakhir apa? Yaitu materialisme dialektis. Jadi dialektis itu, kalau katanya Hegel, hidup ini itu ada 3. Pertama itu tesis, antitesis, dan sintesis. Contoh misalkan teman-teman itu laki-laki, itu sebagai tesis. Dan teman-teman itu punya pacar yang pacarnya itu perempuan, itu sebagai antitesis. Nanti sintesisnya apa? Mereka hidup bersama, mereka berumah tangga, mereka itu punya anak. Jadi bagi orang materialisme dialektis, mereka itu meyakini hidup yang ada di alam semesta ini semuanya itu sifatnya material, yang itu saling berhubungan antara tesis bertemu antitesis, yang itu melahirkan sesuatu yang baru. Tuhannya di mana? Ya nggak ada. Jadi apa-apa yang ada di dunia ini itu kenyataannya adalah materi yang itu dialektis berjalan, ya. Orang itu lapar kemudian makan, akhirnya orangnya ini kenyang. Itu kan dialektis. Saya belajar kemudian saya itu lulus, itu pun juga dialektis. Semuanya dibaca serba material. Sementara surga, kehidupan neraka, akhirat, ada telaga, misalkan ada bidadari, kayak teman-teman itu kan yang dicari nanti di surga kan bidadarinya. Tapi yang malah tidak mencari Tuhan, itu kan dikritik oleh Robiah Al-Adawiyah. Kalau kita di surga atau kita hidup yang kita cari itu surga, dan termasuk yang kita cari itu bidadari, dan malah kita tidak mencari Tuhan,
ya akhirnya kita tidak ilaihi rojiun. Sedangkan hidup ini kan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kita dari Tuhan dan sekarang kita hidup, yang nanti kita mati kembali ke Tuhan. Tapi yang kita cari kok surga, yang kita cari kok bidadari, akhirnya kita terjebak di situ. Akhirnya hidup kita itu tidak ilaihi rojiun. Nah, bagi materialisme dialektis ini, adanya surga yang sifatnya itu metafisik, yang sifatnya itu eskatologis, ya, surga, neraka, dan lain sebagainya yang saya sebutkan tadi, itu semuanya adalah ilusi, ya. Kalau memakai kacamata tadi, itu semuanya adalah omong kosong. Buktinya mana? Kayak teman-teman itu menggambarkan surga itu kan kayak taman yang itu ada burungnya, ada mawarnya, ada edelweissnya, ada air mancurnya. Kita kan hari ini menggambarkan surga kan seperti itu. Loh, itu kan semuanya barang-barang yang sifatnya material semua. Ada air mancur, ada burung. Itu kan sifatnya material semua. Ya kan? Padahal surga itu tidak bisa dijangkau oleh manusia. Tapi bagi materialisme dialektis ini, percuma ngomong surga dan segala apapun yang sifatnya itu metafisis, itu semuanya adalah ilusi. Maksudnya ilusi apa? Itu adalah buatan-buatan manusia itu sendiri. Manusia itu pingin nanti menemukan sesuatu yang indah. Akhirnya manusia itu memproyeksi ilusinya tentang sesuatu yang terjadi di masa depan, termasuk kehidupan akhirat. Dan bagi orang materialisme dialektis ini, mereka itu mengingkari sesuatu yang sifatnya tidak bisa dijangkau, termasuk eskatologis, dan mereka hanya meyakini sesuatu yang sifatnya itu materi. Termasuk ini nanti yang mewakili itu adalah Karl Marx. Coba nanti kita uraikan bersama-sama ya. Kita step by step biar kita itu mendapatkan beberapa apa yang itu dimaksud ateisme. Seperti halnya tadi, kita jangan marah dulu atau kita jangan membenci dulu. Membenci itu merusak jiwa kita. Tapi apa? Ayo kita step pertama pelajari dulu, ketahui dulu. Kayak teman-teman hari ini itu benci dengan si A. Misalkan ditanya, si A itu apa? Nggak tahu. Itu kan lucu. Nanti antara kita setuju dan tidak setuju, tapi kita harus mempelajari dulu, kita mengetahui dulu, baru kita layak mengatakan ini baik, ini tidak. Itu basisnya kita kajian hari ini ya. Jadi ini tidak sebagai suatu kebenaran, tapi untuk menambah wawasan kita biar kita itu menjadi manusia yang itu semakin hari semakin wisdom, semakin hari semakin bijaksana. Oke, kita lanjutkan. Nah, di ateisme ini punya dua model, yaitu ada ateisme weak and strong, yaitu ateisme yang sifatnya itu lemah. Orang yang tidak percaya Tuhan, mereka itu lunak, netral. Jadi saya tidak percaya Tuhan, ya sudah. Mereka tidak punya argumen. Dan mereka tidak bisa membuktikan kalau Tuhan itu tidak ada. Mereka sejak awal itu sudah tidak percaya. Nah, bagi ateisme yang pertama ini, yang lemah ini tidak membahayakan bagi orang yang beragama. Tapi yang membahayakan apa? Strong ateisme. Mereka orang ateis yang aktif, yang kuat. Mereka punya bukti dan sekaligus punya argumen. Ini loh argumen saya. Yang itu sebagai bukti bahwa Tuhan itu tidak ada. Ini loh buktinya bahwa Tuhan itu tidak ada. Kayak teman-teman misalkan ditanya orang ateis. Dulu itu saya punya teman waktu S1. Dan saya tuh nggak tahu, setiap duhur itu saya ajak.
Jadi teman saya ini cewek, tapi anggunnya itu luar biasa. Jadi kalau dibandingkan dengan cewek-cewek yang lain, cara berpakaian, bahkan baca bukunya, wawasannya, itu mengalahkan cewek-cewek yang ada saat itu. Nah, suatu ketika saya ajak untuk sholat asar, sholat duhur, mereka temen cewek saya ini selalu beralasan, mungkin beralasan halangan, hujan, gerimis dan lain sebagainya. Saya masih ingat itu. Tiba-tiba belakangan saya baru menyadari kalau temen cewek saya ini dia itu tidak meyakini adanya Tuhan. Di situ saya agak sedikit bertanya, loh, padahal dia itu baca bukunya sangat kuat. Cara berpakaian pun juga sangat anggun yang itu mengalahkan perempuan-perempuan yang beragama. Dan cara tutur katanya pun juga sopan. Tapi belakangan saya baru tahu kalau teman saya yang cewek ini ternyata ateis. Dan dia itu termasuk punya argumen, punya bukti kalau Tuhan itu tidak ada. Itu kan luar biasa. Jadi kayak kita misalkan yang itu punya keyakinan Tuhan ada, kita pun juga harus punya bukti, punya argumen untuk membuktikan saya yang sebagai orang yang beriman, sekaligus saya punya bukti bahwa Tuhan itu maha cinta, Tuhan itu maha baik. Buktinya apa? Argumennya ini. Argumennya demikian-demikian. Itu saya yang sebagai orang yang bertanya, kok teman-teman yang berkeyakinan itu mampu membuktikan keberadaan Tuhan dan sekaligus sifat-sifatnya, dan itu relevan dengan kehidupannya. Itu kalau teman-teman mengungkapkan dengan argumen yang kuat, saya sebagai orang yang bertanya itu kan merasa puas. Berbeda kalau teman-teman itu ditanya, kamu beriman sama Tuhan? Iya. Argumenmu apa? Bingung, nggak bisa menjawab. Itu kan saya sebagai orang yang bertanya merasa ada kecurigaan, merasa memandang sebelah mata sama orang yang beragama. Makanya kalau kita mengikuti strong ateisme ini, ayo kita beragama, tapi tidak hanya sebatas keyakinan, tapi kita punya bukti dan sekaligus argumen yang kuat yang menegaskan Tuhan itu maha kasih sayang, Tuhan itu maha adil. Nah, bagi ateisme yang kuat ini adalah mereka termasuk itu para orientalis yang sifatnya itu positivisme, yang itu menyerang orang yang beragama. Ini termasuk pun juga membahayakan bagi orang yang beragama yang meyakini Tuhan. Kalau misalkan teman-teman itu bertemu mereka dan mereka itu ateisme yang kuat, sedangkan teman-teman sendiri itu orang yang berkeyakinan tapi sifatnya lemah, yaitu akan dihabisi oleh mereka. Makanya, ayo kita tambah wawasan kita, tambah ilmu kita, biar kita itu tidak kalah argumen dan tidak kalah bukti. Ada juga yaitu ateisme praktis, ya. Itu kan ada istilah et si deus non daretur. Jadi apa? Orang yang beragama yang itu meyakini adanya Tuhan, mereka hidupnya seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Kayak misalkan kita yang beragama, kita meyakini Tuhan, tapi kok kita itu benci sama teman kita. Tapi kok malah kehidupan kita itu tidak sesuai dengan prinsip agama. Kita tahu bahwa membaca itu penting dan itu perintahnya Allah, tapi kita tidak mau membaca. Itu ateisme praktis. Maksudnya apa? Mereka meyakini adanya kebenaran agama, tapi gaya hidupnya itu seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Itu kan kayak gambarannya tadi, kita yang beriman, tapi kok kita itu tidak mau belajar. Kok kita tidak mau berbuat baik sama sesama manusia. Nah, cirinya apa? Cirinya itu kalau saya seandainya
itu kok membantu atau menolong orang lain, itu bukan berarti perintahnya Tuhan. Karena apa? Karena menolong, membantu itu adalah sesuatu yang baik dan itu adalah kebaikan moral, bukan perintah agama, bukan perintahnya Tuhan. Saya jatuh cinta misalkan sama cewek saya, itu kan kebaikan moral. Iya kan? Dan saya tahu mencintai itu jauh lebih baik daripada saya membenci. Nah, karena saya dengan akal saya itu mengetahui mencintai itu sesuatu kebaikan moral, sehingga saya itu bisa mencintainya. Dan itu menurut ateisme praktis, itu bukan perintahnya Tuhan. Karena apa? Karena mencintai, menolong, membantu, itu adalah kebaikan sendiri. Dengan membantu merasa bahwa hidup saya itu semakin bermakna. Dengan menolong hidup saya itu semakin bermakna, ya. Dan itu adalah kebaikan moral yang harus kita lakukan, bukan atas perintahnya Tuhan. Nah, yang terakhir apa? Ada ateisme teoritis. Ini sebagaimana strong ateisme, yaitu mereka orang yang itu tidak percaya dengan Tuhan, mereka itu terang-terangan menolak eksistensi keberadaan Tuhan. Jadi mereka itu sudah tidak malu-malu lagi. Karena mereka punya bukti dan argumen, dan mereka itu berani membuka di forum, membuka di komunitasnya, berani debat, berani jadal, dan mereka terang-terangan menolak keberadaan Tuhan. Ya, jadi ada ateisme yang lemah, ada ateisme yang kuat. Nah, yang bahaya ini di mana kita itu harus membekali diri kita sehingga kita itu punya energi untuk selalu belajar dan akhirnya nanti kita punya argumen dan persepsi yang banyak. Seandainya kok kita ketemu dengan strong ateisme, kita berani debat. Atau kita ketemu dengan ateisme teoritis, yuk kita berani debat. Walaupun mereka secara terang-terangan menolak keberadaan Tuhan, saya pun juga punya argumen untuk membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Makanya ayo kita jangan bosan-bosan menambah ilmu. Biar kita itu apa? Biar kita itu punya argumen yang banyak, punya gagasan yang banyak. Itu ya. Nah,